Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bentuk atau jenis design pattern yang terakhir, yaitu design pattern behavioral. Sama seperti design pattern yang structural maupun creational, saya akan bahas dua design pattern di jenis design pattern yang behavioral ini. Nah, intinya kalau behavioral itu ngapain sih? Intinya lebih kepada dia mengatur komunikasi antar objek yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalkan, atau perilakunya ya, misalkan saya punya objek, di dalam ada metode, nah dia ngatur bagaimana si metode itu saling berkomunikasi. Tugasnya sebetulnya yang paling utama adalah bisa membuat si komunikasinya jadi lebih efisien. Walaupun juga ada yang membuatnya menjadi lebih aman selain efisien. Nah, contoh yang paling nyata adalah ketika saya akan membahas si observer pattern ini. Atau orang bisa menyebutnya sebagai listener. Si observer ini tugasnya adalah membentuk desain kelas yang efisien untuk komunikasi antar objek di dalam sebuah kumpulan kelas seperti itu. Nah, intinya ngapain sih? Ibaratnya kalau saya tuh membayangkan observer tuh sama seperti kalau kalian tuh buka YouTube, lalu kalian sebagai orang yang punya channelnya, lalu ada orang yang subscribe ke kalian. Nah, si observer ini itu semacam ketika subscriber kalian itu nekan tombol lonceng. Kan kalau misalkan si subscriber kalian itu nekan tombol lonceng, ketika misalkan kalian ngupdate video, nah ketika ngupdate video itu semua yang subscribe ke Anda itu akan dapat notification-nya berupa pesan ataupun juga berupa email seperti itu. Nah, itu kasus itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan si observer. Kasus lain, ketika misalkan ada sebuah hal, ya kalau di contoh saya sebutnya subjek ya, subjek apapun lah. Nah, satu subjek ini ingin dikonversi menjadi beberapa hal yang lainnya. Contoh misalkan kayak saya punya 1 kilometer itu berapa sentimeter, berapa desimeter, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya kalau kalian akan bikin metode, akan memanggil operasi metodenya satu-satu kan. Ayo ubah dulu kilometer ke sentimeter, panggil metodenya gitu. Kalau untuk menghitungnya memang tetap akan satu-satu, tapi ketika memanggilnya, misalnya saya punya 1 kilometer. Nah, itu kalau pakai observer, nanti semua yang desimeter, sentimeter, meter, dan seterusnya, itu akan dikonversi secara otomatis pada satu waktu yang bersamaan. Ya, itu kan mirip banget dengan istilah subscriber ya. Saya upload video, yang subscribe semuanya dapat notifikasi. Nah, notifikasi pun juga sebetulnya bisa kita manfaatkan menggunakan si observer pattern ini atau listener pattern. Nah, intinya begitu. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana aja, mangga Anda baca yang teoretikalnya di sini. Intinya adalah ada subjek. Subjek ini sebagai apa yang di-subscribe-nya atau apa yang mau di-observe-nya. Contoh misalkan kayak tadi saya punya ukuran dalam kilometer. Berarti yang kilometer itu adalah subjek. Jadi subjek ini yang nantinya akan dikonversi menjadi tergantung siapa subscribernya. Nah, si observer ini saya sebut sebagai subscriber lah, intinya begitu. Nanti subscriber ada yang A, ada yang B, ada yang C, dan seterusnya. Kan cara notifikasi beda ya. Kalau yang tidak tekan tombol lonceng, yang tekan tombol lonceng, dan seterusnya itu beda. Seperti itu. Nah, jadi ketika saya mengubah nilai dengan memanfaatkan set state yang ada di subjek, maka otomatis si kelas subjek ini nanti akan notifying atau akan memberitahukan notifikasi ke kelas observer. Dalam hal ini berarti abstrak kelas ya, abstrak kelas observer karena dia ada implement seperti ini untuk bisa memberitahukan ke kelas-kelas yang mengextend dia bahwa ada perubahan nilai dan segera lakukan operasi apapun yang dibutuhkan ketika nilai tersebut diubah. Entah rumus untuk mengonversi, entah perhitungan, entah apalah. Atau hanya sekedar mengkonversi saja seperti itu. Nah, apapun yang dibutuhkan atau apapun yang akan dijalankan ketika ada suatu perubahan di subjek, di set state ini, itu ditaruhnya di fungsi atau metode update yang ada di masing-masing extend dari kelas abstract class observer ini. Seperti itu simpelnya. Jadi ada 3 hal yang tadi saya jelaskan lagi. Ada subjek. Subjek itu apa yang di-subscribe-nya, yang mau diubahnya. Kemudian observer itu adalah yang
mengsubscribe si subjeknya. Jadi sehingga kalau ada perubahan di subjek, si observer ini akan diberitahu dan akan melakukan operasi tergantung butuhnya operasi seperti apa. Yang ketiga udah pasti klien ya, di mana-mana pasti ada kliennya. Klien ini adalah posisi ketika kita mau memanfaatkan si observer pattern ini di solusi kita. Nah, kita ubah dulu yang ini. Kita ubah dulu yang observer yang ini. Silahkan Anda buka slide-nya. Ini mungkin bisa dibagusin dulu. Oke. Kemudian saya akan buka project baru. Misalkan coba bilangan observer. Karena di kasus ini ibaratnya benda yang mau diubahnya adalah suatu bilangan desimal. Jadi nanti di save state ini kita akan menaruh bilangan desimal. Kemudian ketika ini di save state, maka di saat itu juga akan si subjek ini akan mengirimkan notifikasi ke semua ini, binary, hexa, maupun octal, tergantung Anda mengubahnya yang mana, yang mengattach atau mensubscribe si subjeknya, bahwa, woi ada bilangan desimal nih, tolong diubah ke biner, tolong diubah ke hexa, tolong diubah ke octal. Hanya dengan kita mengubah si subjeknya aja. Kita nggak perlu manggil satu-satu, misalnya kayak di klien nanti panggil binary observer.update, hexa observer.update. Nggak perlu seperti itu satu-satu. Kita cukup ubah, otomatis si update ini akan terpanggil. Itu enaknya ketika kita pakai si observer. Disitulah terjadi efisiensi komunikasi yang tadi saya bilang di awal. Oke, kalau sudah kita finish aja. Bentar saya bisa bagi nggak sih layar? Bisa harusnya. Oke, seperti ini. Masih bisa terlihat dengan jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Oke. Yang pertama kita buat adalah si subjeknya dulu. Jangan si observernya dulu. Beda dengan yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi subjeknya dulu kita buat. Kita bikin new Java class. Kita kasih nama subjek. Atau bisa aja kalian ganti dengan bilangan. Dibanding kalian bingung, ini saya ganti bilangan desimal aja ya. Bilangan desimal ini mewakili si subjek. Biar kalian lebih menjiwai lah. Oke, kemudian ini adalah metode-metode standar yang tadi saya sebutkan. Jadi si kelas yang mau diubahnya wajib punya 3 metode standar. Yang pertama getter setter, yang kedua attach. Attach itu untuk menyatakan siapa saja yang mensubscribe dia. Jadi binary nanti akan mensubscribe si subjek, hexa akan mensubscribe, octal akan mensubscribe. Hanya kelas-kelas yang mensubscribe atau mengattach si subjek ini yang nantinya akan mendapatkan update nilai dari si subjek. Yang nanti kalau misalnya di kelas keempat tapi dia tidak attach ke sini, ya dia tidak akan dapat notifikasi. Sama lah kayak kalian kalau kalian nggak follow, cuma bisa view, ya kalian nggak akan dapat notifikasi juga kan. Seperti itu. Kemudian notify all observer ini adalah sebuah metode yang intinya adalah dia akan memberitahukan atau menjalankan si update ini di semua kelas yang mengattach. Seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal kita bikin di sini ada observer, kita bikin dulu ada private, kemudian observer itu list observer dari yang abstrak class ini ya. Jadi kan nanti kan si abstrak class ini bisa binary, bisa hexa, bisa octal, jadi kan bisa lebih dari satu kelas. Itulah kenapa kita menggunakan list. Jadi nanti kalau kita menambah pun juga tinggal add aja ke list ini. Namanya subscriber kan nggak mungkin satu, bisa banyak. Itulah kenapa kita pakai si list ini. List dari sebuah observer, kebetulan nama kelasnya observernya ini harus hati-hati ketika kalian pakai. Observernya jangan pakai kode completion, karena nanti si Java pun juga punya kelas observer bawaan. Itu, biarkan merah, karena pasti masih salah. Karena si kelas ini belum di create. Kalau nggak mau salah, langsung aja. Langsung saja diklik di sini, kemudian ada tombol lampu mana ya? Kok nggak ada? Alt Enter. Mana sih Alt Enter? Nah, di sini ada create class observer. Ini biar nggak error.
Jadi kita kasih sama saja di sini kelasnya adalah si src oke saja. Nah, otomatis dia nggak akan error dulu, tapi biarkan aja dulu. Seperti ini. Listnya juga kita pakai si Java util biar terimport, seperti itu. Kemudian kita kasih di sini observer. Kita kasih jamak ya, karena kan dia akan menyimpan koleksi dari si binary, hexa, oktal, ataupun tambahan yang lain laginya, sistem bilangannya. Kemudian new list, observer. Nah, seperti itu. Sorry. Kenapa jadi tidak kelihatan? Saya agak besarin ya, nggak kelihatan. Oke, titik koma, selesai. Ini sebenarnya observer bisa dihapus aja, karena kan dengan gaya Java yang baru lebih enak seperti itu. New array list, sorry. Kita pakai array list aja. Karena listnya kan dia abstrak. Oke, kalau sudah, tinggal kita bikinkan si, ini balik lagi ya, ini agak panjang, sorry. Si state-nya, state ini bilangannya sebetulnya ya, jadi nggak usah bingung, kita ganti aja di sini biar nggak bingung, bilangan desimalnya. Desimal, dia bentuknya integer, sorry, lupa dikasih tahu di sini bilangan desimal, titik koma. Oke, itu sudah beres, kita punya dua atribut observernya, jadi siapa saja nanti yang mengobserv si subjek ini. Kemudian state ini adalah bukan bilangan ya, dalam kasus ini bilangan, tapi atau benda yang mau dilakukan sesuatu ketika proses updating terjadi. Kemudian getter setter seperti biasa, tinggal alt insert getter setter, kemudian kita bikin saja untuk si state-nya aja, yaitu bilangan desimal di sini. Jadi bilangan desimal seperti ini. Cuman bedanya ketika, tadi kan saya bilang ya, ketika si observer pattern ini melakukan perubahan di subjek, berarti nge-set ya, set itu kan merubah nilai yang ada di subjek ini gitu. Maka otomatis si kelas subjek ini akan memberitahukan semua observernya melalui metode notify observer ini. Maka kita tambahkan di sini sebuah metode, misalkan beritahu semua observer. Ya, ini saya ubah dari yang notify all observer ya, biar kalian nanti lebih familiar lah. Seperti ini. Otomatis pasti error. Kenapa? Simple ya, karena belum ada si beritahu semua observernya. Caranya kayak tadi lagi, Alt Enter atau bisa klik yang ini, create method di sini. Tapi biarkan dulu kosong. Kemudian kita masuk dulu ke attach. Public, kemudian void, attach. Di mana attach? Ya, ada pertanyaan? Tapi mungkin pada situasi tertentu dia butuh yang namanya melankolis. Dia butuh orang. Oke, kalau sudah attach ini gunanya untuk menambah observernya. Ya, berarti kita tinggal panggil saja observer, kemudian observer, lalu di sini sederhana tinggal observer yang tadi, list yang tadi, kita tambahkan dengan si observer baru. Tergantung nanti si observernya seperti apa. Nah, simpelnya seperti itu attach. Jadi nanti attach ini akan dipanggil di binary, di hexa, di oktal, untuk menyatakan bahwa binary itu attach ke subjek, hexa juga attach ke subjek, dan seterusnya. Itu attach gunanya. Nah, tinggal kita notify-nya kan, di notifying ini tinggal kita panggil update yang di sini loh. Ya tergantung, kalau misalnya metodenya konversi, ya boleh aja namanya konversi. Nah, dalam hal ini kan dia update. Berarti kita harus melakukan perulangan sejumlah yang mengobserv kita kan nggak tahu berapa yang mengobserv. Karena kan nanti di attach-nya baru ketika kita meng-create si extend dari abstract class observer. Nah, oleh karena itu, karena kita pakai linked list, kita bisa pakai for each. Nah, seperti ini, for each, misalkan observer titik 2 dari si objek observer yang tadi. Jadi ini kita bikin sebuah bikin sebuah variabel lagi, observer, yang akan menampung isi dari list
observers. Ini kan observers tuh yang listnya tadi di atas. Lihat aja di warnanya. Kemudian saya tinggal masukkan di sini observer. Ini saya tinggal panggil aja proses method update yang ada di masing-masing observer. Update-nya masih error pasti karena kita belum punya update di observer sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut bikin lagi. Tinggal klik kanan, Java class, lalu kita bikin yang abstract class observer dulu. Observer. Udah bikin ya, sorry. Udah bikin, nggak usah bikin lagi. Tadi saya sudah create di observer yang ini. Oke, kita tinggal bikin dia jadi abstract class, karena nanti ada kelas yang mengextendnya. Nah, di sini tinggal kita bikin subject. Di subject ini kita istilahnya usage di sini. Nah, hati-hati di sini ada hashtag, ada tanda hashtag. Berarti dia bukan public, bukan protected, bukan private, tapi dia adalah protected supaya nanti ada inheritance terjadi di kelas-kelasnya. Jadi sebetulnya di binary, hexa, dan octal nanti nggak usah mendeklar ulang subject seperti ini. Kemudian subject seperti ini. Oke. Nah, si subjek ini nanti tinggal kita pasangkan dengan si yang tadi. Mana sih, sorry ya, import class. Nah, sorry kok security. Alt enter. Oh, sorry, bukan subjek. Tadi kita punya namanya bilangan ya, saya ubah di sini. Sorry, saya yang salah. Bilangan desimal, berarti bilangan desimal, di sininya bilangan desimal. Biar kalian nggak bingung. Nah, saya ngerubah malah jadi saya pusing. Oke, kalau sudah, tinggal kita bikinkan satu yang update ini. Ini kan dia atributnya, sekarang kita bikin yang metodenya. Public, void, abstract void, abstract void, update. Kenapa abstract ya? Karena belum ada isinya. Oke, ini untuk bikin si abstract class observer selesai. Baru kita akan creating si binary, hexa, dan octal. Nah, di sini udah simple aja. Klik kanan, new Java class. Misalkan kita mulai dulu dari binary observer. Jangan lupa dia harus extend ke kelas yang tadi, ke kelas abstrak yang tadi kita buat, yaitu observer. Kemudian kita implement metodenya semua. Kemudian kita bikin dulu si konstruktornya. Itu paling penting. Subjeknya, di sini ada subjek, tapi kita nggak perlu deklarasi ulang ya, karena sudah pakai protected, pasti turun ke sini. Itulah alasan kenapa atributnya saya kosongkan di sini. Alt insert, kemudian ada konstruktor. Konstruktornya kita isi dengan bilangan desimal tadi. Oke. Di sini tinggal kita bikin kayak konstruktor biasa, inisialisasi nilai di bilangan desimal. Kan si bilangan desimal di sini kan turun ya. Di bilangan desimal. Intinya gini lah, kalau kalian nanti bingung protected, di sini sebetulnya ada atribut namanya bilangan desimal, cuman tidak nampak. Kenapa? Ya karena hukum inheritance. Apa itu inheritance kan sudah pernah dipelajari sebelumnya. Sama dengan bilangan desimal seperti ini. Kemudian barulah ketika kita membuat si instance binary observer ini di konstruktor, kita juga harus bilang bahwa objek yang di-create itu meng-attach. Nah, ini yang paling penting, meng-attach si bilangan desimal ini yang kita create tadi. Nah, meng-attach si observer tadi. Nah, ini intinya. Bedanya di sini doang. Selain kita menginisialisasi nilainya, kita juga melakukan proses attach. Jadi, dengan ini dinyatakan secara resmi bahwa binary observer itu meng-attach atau mengaku sebagai subscriber dari si
kelas bilangan desimal atau subjek kalau di sini ya. Oke, kalau sudah ya tinggal kita lakukan proses update. Ya binary ngapain? Merubah desimal menjadi binary. Ya simpel, kita di Java sudah ada fungsi bawaannya, misalkan nilai atau bilangan biner titik 2. Nah, tinggal kita panggil fungsinya. Untuk mengubah fungsinya itu ada di kelas integer. Tinggal kita manfaatkan saja to mana nih? Binary string. Tinggal binary string. Terus nilainya dapat dari mana? Ngambil dari si getStat yang ada di subjek. Kan kita tinggal dapetin nilai dari si kelas bilangan desimal tadi ya. Bilangan desimal titik get bilangan desimal. Seperti ini. Oke, selesai. Ini untuk si binary observer. Jadi, sekali lagi, di metode update ini diisi semua operasi yang mau dilakukan untuk yang mau dilakukan ketika ada perubahan nilai di kelas yang kita subscribe. Intinya begitulah ya. Kalian bisa nambahin lagi yang lain. Yang berikutnya, kita bikin lagi di Hexa, observer, dia tinggal extend ke kelas bilangan ke kelas observer, kemudian alt enter lagi, sebenarnya bisa aja alt enter, implement method, enter seperti ini. Ini sama aja sebetulnya, alt insert, bikin konstruktor, lalu tinggal bikin di sininya bilangan desimalnya apa, karena bilangan desimal yang mau dikonversi. Tinggal tadi lagi di titik bilangan desimal sama dengan bilangan desimal. Kemudian kita juga harus ngaku bahwa ini attach gitu ya ke dia atau subscribe ke dia. Namanya boleh diganti, nggak harus attach seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah tinggal kita lakukan operasinya. Untuk Hexa agak beda ya, karena kalau Hexa tuh ada huruf. Jadi kita pun harus berubah hurufnya ke huruf besar. Jadi ada tambahan. Jadi bilangan Hexa, kemudian titik 2, plus integer, titik 2 hex string. Apa yang diubahnya ya tadi itu bilangan desimalnya yang kita ubah, titik get bilangan desimal. Nah, di sini kita ganti lagi titik to uppercase. Kenapa uppercase ya? Karena kan hurufnya huruf besar untuk Hexa. A, B, C, D sampai F-nya kan huruf besar. Jangan lupa lagi ya sistem bilangan. Oke, terakhir tinggal oktal. Bilangan oktal. Oke, di sini saya bikinkan bilangan oktal. Oktal observer. Sama ya. Ya nggak apa-apa lah, saya agak ketik ulang lagi. Kemudian di sini ke observer. Enter lagi, kemudian update lagi. Seperti biasa kita tambahkan dulu konstruktornya. Kemudian di sini bilangan desimal. Pasti bilangan desimal ini agak bosan ya memang karena berulang. Kemudian di titik bilangan desimal sama dengan bilangan desimal. Di titik bilangan desimal, titik attach. Ya, ini juga mengaku bahwa dia adalah subscriber dari si subjek yang mau kita ubahnya, yaitu bilangan desimal. This. Oke, kalau sudah tinggal lakukan perubahannya di sini. Bilangan oktal titik 2 plus integer titik 2 oktal string. Kalau oktal kan semuanya angka ya. Yang diubah adalah bilangan desimalnya, titik get bilangan desimal. Oke, selesai. Kita sudah punya 3 yang seperti ini. Caranya gimana manggilnya? Kita periksa dulu di bilangan ada yang error. Kalau sedang ada yang error, kita pilih jadi si kliennya, kita bikin si client observer. Oke, di sini tinggal kita bikinkan void main-nya seperti biasa. Kemudian kita bikin si kelas subjeknya dulu. Karena kita kan cukup bikin si kelas subjek, nanti dia akan notify semua observernya.
Berarti kelas partikel di bilangan desimal, spasi bilangan desimal, sama dengan new bilangan desimalnya agak panjang ya. Saya agak ubah sedikit dari kelas diagramnya sekali lagi. Kemudian kita panggil saja di sini 3 instance dari yang mau diubah. Tinggal kita panggil new instansinya aja, nggak usah declare ulang ya. Karena kan deklarasinya dia sudah nge-tag ke sini. New binary observer, kita kasih di sininya bilangan desimal, jadi nanti tinggal kita masukkan. Kemudian new hexa observer, di situ juga ada bilangan desimalnya yang mau diubah, new octal observer bilangan desimal seperti ini. Maka tinggal kita ubah. Sekarang contoh kita panggil di sini bilangan desimal titik set state. Set atau set bilangan desimalnya dalam hal ini. Misalnya apa yang mau diubah? 15. Angka 15. Ya tinggal kita jalankan. Otomatis ketika kita manggil satu ini saja, si set bilangan desimalnya 15, otomatis si bilangan ini akan diubah ke binary, hexa, dan octal. Padahal cuma sekali manggil satu metode saja. Saya play di sini, run. Nah ini hasilnya binernya 111, heksanya F, oktalnya 17. Enak ya pakai observer. Jadi satu hal diupdate, maka otomatis akan terupdate di kelas-kelas yang meng-subscribe atau meng-observe si subjek yang kita sedang urus seperti itu. Dalam hal ini, di kasus ini subjeknya adalah bilangan desimal. Itu intinya. Oke, mau contoh lagi yang lain atau cukup? Silakan. Atau menambah lagi satu contohnya biar jelas. Lagi, Pak. Lagi yang ini ya, kita ubah ya, kelas diagram yang di LMS. Kalau ini kasusnya subjeknya diganti uang dolar, kemudian nanti diubah ke rupiah, yuan, dan yen. Tolong dicari dulu yang lain, rupiahnya kita berapa, nanti biar saya tinggal kalikan saja. Yuan berapa, yen berapa, dari uang dolar. Oke, dolarnya Amerika. Bantu saya cari, nanti tinggal sebutkan saja ketika saya butuh. Oke, kita bikin lagi, berarti close project, saya bikin lagi new project. Coba converter dolar gitu aja ya. Oke. Kalian bisa lihat di LMS ya. Saya tidak akan play di sini untuk si siapa namanya? Si kelas diagramnya. Oke. Kalau sudah tinggal kita new Java class. Tadi kan subjeknya adalah uang dolar. Kemudian kita enter saja di sini. Kemudian seperti biasa, tadi kita punya, ini bolak-balik juga ya. Ya adalah nggak apa-apa lah, saya bagikan seperti ini. Aduh, ini kenapa? Sebentar. Biar bisa dua layar. Nah, oke. Si uang dolar ini dia punya observer lagi. Ini namanya bisa diganti ya, sebetulnya tidak harus observer, bisa aja yang lain. Dia bikin di sini private observer, list observer, sorry, karena kan tadi ada banyak observernya. Dari kelas observer, jangan pakai observer yang bawaan, biarkan error, nanti tinggal di alt enter saja di sini. Kita create class observer. Nah, itu aja. Biar kalian nggak bingung. Otomatis jadi nggak error. Ini list juga warna merah, tinggal kita alt enter saja, import class. List java.util sama dengan di sini observer sama dengan new array list. Oke. Titik koma. Kemudian atribut yang kedua, nominalnya. Nominal ini berarti nominal dolarnya ya. Private, integer, nilai, nominal kok.
nominal titik koma. Tinggal kita bikin si getter dan setternya dari si nominalnya saja cukup. Cuman jangan lupa ingat di set nominal kita ketika mengubah nilai nominalnya maka kita harus kasih tahu semua observernya. Tinggal kita kasih tahu di sini bahwa notify, ya saya ikutin aja biar kalian nggak bingung ya. Notify all observer. Nah, pasti error, tinggal kita alt enter saja, kemudian create method. Nah, seperti ini. Isinya cuma kayak tadi aja, bisa aja mau ngisi ini dulu juga boleh, misalkan for each di sini observer titik 2 observer. Ini mah for each ya, saya nggak akan ngajarin for each lagi, mangga kamu pelajari sendiri. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah cuma manggil update-nya aja. Bahwa di sini observer titik up. Oke. Update-nya pasti masih error karena kan belum di-create ya. Di sini tinggal attach saja, berarti public void attach. Di sini ada observer lagi. Kita tinggal perintah saja si observers titik add, karena kan operasi linked list ya, add itu nambah nilai di dalam suatu list. Kemudian di sini kita kasih observer. Seperti itu. Nah, ini si uang dolarnya. Kita masuk ke observernya sekarang sama kayak tadi, dia harus berbentuk abstrak class karena udah ada kunci di situ abstrak stereotype-nya. Abstract class observer. Kemudian dia punya sebuah variabel yang sifatnya protected. Uang dolar spasi uang dolar. Saya ubah aja nggak jadi subjek ya, biar nggak bingung. Kemudian dia punya sebetulnya cukup satu aja sih observe-nya, nggak perlu ini. Kayaknya salah ketik. Tinggal update-nya saja bahwa dia adalah public abstract void update. Ya ini sebenarnya bisa diganti konversi gitu aja sebetulnya, nggak masalah. Oke, ini beres untuk si abstrak kelasnya. Baru kita buat si masing-masing. Sorry, ini kenapa error ya? Enggak. Oke, kalau sudah tinggal kita bikin si rupiah. Nah, tadi saya minta tolong kalian ya untuk cari berapa rupiah, $1 berapa rupiah sekarang. Rupiah observer. Tinggal kita bilang bahwa ini adalah extend ke si kelas observer tadi. Implement metodnya, ntar seperti ini. Lalu kita out insert untuk query konstruktornya. Di sini uang dolar, di titik uang dolar. Hati-hati uang dolar yang di sini kan sudah protected, berarti dia inherit ke anaknya ya. Jangan lupa lagi, ini hukum inheritance. Uang dolar, jadi nggak perlu dideklar ulang. Kalau sudah tinggal diganti aja stored dalam rupiah titik 2. Kaliin berapa di sini? Sorry. Uang dolar dikali berapa? 14.000. 162.000. Oke, sip. Udah, itu doang sebetulnya. Terus kemudian tinggal kita bikin satu lagi deh ya, yuan deh. Yuan. Extend ke si observer. Tinggal out insert, out enter lagi. Sorry.
out, insert, konstruktor. Ya, kita kasih masukin uang dolarnya di sini. Uang dolar. This titik. Oh, sorry, yang tadi belum. Lupa saya. Belum di-attach ya. Jadi belum akan dapat notifikasi nanti. Harus di-attach dulu. This titik uang dolar titik attach to this. Di situ masuk ke uang dolar yang tadi. Di sini pun juga sama, yuan. This titik uang dolar sama dengan uang dolar. Kemudian this titik uang dolar titik attach ke this observernya. Kemudian tinggal dikali saja di sini dalam yuan. Kali berapa? 6,97. 0? 6,97. Oh, 6,97. Nah, simpel seperti itu. Udah, ya nanti Yan tersalah sendiri ya. Kemudian, oh sorry, uang dolar titik get state, get nominalnya, sorry. Kan dia private ya, jadi nggak bisa langsung. Harus via getternya. Jadi pun sama titik get nominal. Oke, sip. Kalau sudah tinggal kita bikin si kliennya. Yang Ian bikin sendiri ya. Klien nominal. SVN seperti biasa. Kemudian kita bikin si uang dolarnya. Sama dengan new uang dolar. Seperti ini. Lalu kita panggil instance yang mau mengattach-nya. New rupiah observer. Kita akan konversi uang dolarnya ke sini. Kemudian new tadi apa sih, yuan ya, yuan observer, uang dolar. Karena cuma baru dua ya, saya dua aja dulu di sini. Tinggal kita panggil aja yang tadi si uang dolar, uang dolar titik set nominalnya, misalkan $1 ya, $1 aja biar bisa kita cek. Oke, kalau sudah tinggal kita play aja. Dalam rupiahnya 14.162, dalam yuannya 6,97. Hanya dengan manggil set nominal saja di uang dolar, otomatis yang mengattach-nya itu akan mendapatkan notifikasi untuk mengkonversi. Itu enaknya. Nah, ada kelemahannya. Ya masing-masing desain pattern pasti ada keunggulan dan ada kelemahannya. Itu yang harus dipegang. Kelemahannya adalah kalau tiba-tiba instansi yang tadi, yang ini, sorry, saya kenapa jadi balik dulu. Yang ini nih, New Rupiah Observer, Yuan Observer, tiba-tiba terhapus dari memori akibat garbage collection misalkan. Dianggap, oh ini udah nggak kepake lagi nih objeknya, saya hapus ya. Nah, ketika dihapus, otomatis kan kondisi si objek itu masih nge-attach ke observernya. Nah, berarti ketika observer, si subjeknya itu kita ubah, dia tidak akan lagi mendapatkan notifikasi seperti yang seharusnya. Itu intinya. Oke, selesai untuk hari ini. Mangga bertanya. Silakan yang mau bertanya. Kapan UAS? Ayo. Gampang kan? Observer. Gunanya buat apa ya? Macam-macam. Kalau buat di sistem yang benerannya notifikasi bisa yang beda-beda seperti itu. Buat menjalankan sesuatu yang bersamaan, memang cukup sekali. Yang penting berasal dari satu data yang sama. Ini ketika data ini diupdate, maka lakukan sesuatu. Ini kayak trigger gitu ya. Kayak trigger lah kalau di MySQL-nya. Oke, silakan. Yang mau bertanya? Atau nggak ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, apakah benar yang tadi diimplementasikan itu cara menotifikasi observernya dengan cara push? Karena saya baca di Medium, push sama dengan observer, menghubungi subjek untuk mengecek apakah ada perubahan sehingga dapat mendapatkan data yang dibutuhkan siapa saja. Dibutuhkan saja. Betul. Jadi metodenya metode push, jadi ketika dia mengaku bahwa dia mengattach, ya dia akan di-push notifikasinya ketika berubah. Kan ketika kita set, tadi kita harus ngasih tahu semua yang mengattach kita.
Itu konsepnya push notification. Itu bahasa kerennya aja lah, intinya begitu. Ada lagi pertanyaan? Yang tidak meng-attach ya nggak akan dapat notifnya, itu aja intinya. Jadi boleh nggak dalam si observernya ada kelas yang tidak meng-attach ke si subjek yang mau kita ubahnya itu, atau yang menjadi penanda kalau itu berubah maka kita akan melakukan apa? Boleh aja, sah-sah saja. Itu aja sih intinya. Oke, bagus pertanyaan. Ada lagi? MVC masih butuh nggak dipandu begini minggu depan? Atau mau nyoba sendiri aja? Di MVC udah banyak sebetulnya. Nanti tambahin ya uang yen. Kan yennya belum tuh. Biar nanti latihan sendiri. Lukman biasanya nanya, Man? Mau nanya nggak, Man? Aman, Pak. Aman ya. Nggak pusing lagi observer ya? Enggak, Pak. Tapi biasanya kalau yang observer itu biasanya pakai disebutnya concurrent programming ya, Pak? Beda. Concurrent programming itu adalah teknik programming yang memungkinkan satu atau lebih metode dijalankan secara berdampingan. Berdampingan dalam ini bukan artinya bersamaan bareng-bareng ya, enggak, karena kan satu proses satu kali jalan. Cuman kita nyebutnya bukan proses, thread, sorry ya. Satu thread atau thread ya? Iya, thread. Thread ya? Thread itu ancaman, thread, ya bener. Iya. Ada main. Nah, satu thread-nya itu bisa dijalankan asal bisa lagi yang dipastikan internetnya. di-mute dulu. Terima kasih gak jadi lo moderatornya. Oke, jadi kalau concurrent itu misalkan ada dua thread, nah dua thread ini dijalankan secara bergantian tanpa harus menunggu dulu sampai si satu thread-nya beres. Nah, itu konsep concurrent programming. Atau bahasa kerennya multi-threading. Nah, itu concurrent. Beda konsepnya. Ini kayak nge-push aja, beda ya. Jadi update-nya berjalan secara asinkronus, gantian. Kita nggak tahu yang mana yang dijalankan duluan. Yang penting pokoknya saya notify semua aja. Penjadwalannya ya, kalau mau diatur penjadwalannya, nah itu bisa pakai concurrent programming. Misalkan mau dijalankan, kalau sudah mulai banyak yang meng-subscribe, dijalankannya per 1000 misalkan. Per 1000 kelas yang mengextend boleh. 1000 ini dulu diganti, misalkan 55 dulu dari masing-masing jenis kelasnya. Itu boleh. Nanti kan kelas yang mengobserve di suatu subjek bisa aja lebih dari satu. Ini kan sebetulnya kelas konversinya ya. Kayak tadi dolar dikonversi ke rupiah, dolar dikonversi kemana. Nah itu kan masih kelas, istilahnya masih satu jenis domain mengkonversi. Tapi bisa nggak, misalkan jika dolarnya diubah, maka nanti ada keputusan lain. Nah itu berarti kan ada observer lagi yang lain, ada observer konversi dan ada observer aksi misalkan. Jika apa maka apa, misalnya seperti itu. Nah itu bisa kita concurrent kan. Jadi beda ya, itu teknik yang beda. Tapi bisa nggak digunakan dalam ini? Bisa jika observernya lebih dari satu. Si observernya ya, bukan si kelas implementnya atau kelas extendnya. Gimana, Man? Paham? Aman, Pak. Paham. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya beritahukan tidak ada UAS. Jadi, mangga Anda kerjakan tugas besar, nilai akan saya ambil dari tugas besar. Kerjakan yang benar, toh tugasnya mudah, nggak sulit-sulit. Satu orang satu desain pattern dari masing-masing jenis desain pattern yang ada. Jadi kan satu orang itu cuma 3 desain pattern untuk satu domain kasus. Jadi jangan plagiat. Kalau menurut aku ya silakan kalian create sendiri supaya kalian bisa punya pengalaman spiritual yang pas nantinya untuk belajar desain pattern. Dan saran saya desain pattern-nya bedakan dengan yang sudah saya ajar. Jangan diulangin lagi. Coba cari yang lain kayak comment pattern, strategi pattern, itu ada banyak lagi tuh. Ya, masih ada banyak lagi. Kemudian ada teknik-teknik yang wrapper, ada wrapper pattern, itu juga ada lagi. Masih banyak desain pattern. Jadi jangan hanya terpaku dengan dua-dua yang saya ajarkan per masing-masingnya. Dan minggu depan terakhir kita kuliah di minggu ke-15 tentang MVC. Kalau MVC-nya kalian memang sudah yakin bisa belajar mandiri, ya saya tidak usah ngajar kan.
DMVC mah gampang. Itu aja sih intinya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk tugas besar misalkan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.